Sobat Philip semuanya, selamat sore. Gimana nih kabarnya? Semoga hari ini portofolio kalian aman-aman aja ya. Semoga lancar semuanya. Dan kembali lagi bersama saya Farah, dan tentunya saya tidak sendirian di sore hari ini karena hari ini saya akan ditemani oleh tim riset dari Philip Sekuritas Indonesia yang akan membahas terkait tema investasi saham untuk pemula. Nah, buat semuanya yang ataupun yang baru terjun di dunia saham dan perlu banyak materi-materi terkait dengan gimana sih cara jual beli saham, apa sih saham yang oke untuk pemula, dan gimana sih cara investasi jangka panjang gitu. Nah, hari ini kita akan membahas terkait semua yang ada di benak kalian, keraguan-keraguan kalian tentang investasi saham bersama tim riset dari Philip Sekuritas Indonesia. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita undang. Nantinya akan ada Kak Helen yang akan menjabarkan secara lebih detail terkait informasi ini. Sebentar ya, kita tunggu dulu ya teman-teman semuanya. Sambil menunggu Kak Helen untuk join, aku ingatkan kembali, nantinya kita akan ada merchandise seru dari Philip Sekuritas Indonesia untuk pertanyaan terbaik. Jadi apabila kalian punya pertanyaan-pertanyaan terkait investasi saham, bisa langsung tulis di bagian tanda tanya ya, question box di bawah yang ada tulisan, yang ada icon tanda tanya. Langsung aja tuliskan pertanyaan kalian, nantinya kita akan bahas satu persatu. Dan untuk pertanyaan yang paling menarik akan mendapatkan merchandise dari Philip Sekuritas Indonesia. Oke, sambil menunggu Kak Helen untuk join, kira-kira yang udah masuk nih ada dari kota mana aja nih? Nah, oke. Sebenarnya kita sapa dulu ya, Kak Helennya sudah ada di tengah-tengah kita. Halo Kak, selamat sore. Hai, halo Farah. Halo juga teman-teman semuanya. Ketemu lagi ya bersama kita di sore ini. Nah, bener banget. Gimana nih kabarnya Kak Helen? Sehat ya? Semoga sehat Ya, selalu. sehat-sehat juga. Bagaimana dan teman-teman semuanya? Pastinya baik-baik aja dong. Bener, bener, bener. Nah, Kak Helen, di sore hari ini kita ketemu lagi dalam tema investasi saham untuk pemula. Nah, tentunya banyak sekali teman-teman kita yang baru mengawali investasinya apabila ingin mulai investasi, tentunya pasti ada kecenderungan ragu, bingung, takut gimana beli saham yang tepat, gimana memilih saham yang oke untuk investasi jangka panjang. Nah, hari ini kita akan mengupas secara lebih dalam bersama Kak Helen untuk teman-teman semuanya supaya lebih tercerahkan, supaya rasa penasaran juga terbayarkan. Oke nih, Kak Helen, eh, di sini di sore hari ini kita sebenarnya ingin santai aja karena jangan sampai teman-teman di sini merasa kebingungan apabila ingin mulai berinvestasi saham. Nah, yang pertama nih Kak, yang paling 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 mendasar. Nah, investasi saham untuk pemula. Kenapa sih harus saham gitu? Apa sih keunggulan saham dibandingkan instrumen investasi lainnya? Gitu. Oke, nah thank you ya pertanyaannya buat Farah dan juga untuk teman-teman yang sudah join dengan kita sore ini. Jadi sebenarnya kita sengaja memilih tema ini gimana sih caranya mau investasi saham, plus Ya. minusnya apa, tipsnya apa. Jadi kali ini kita bakal bahas sejelas-jelasnya di sore ini. Nah teman-teman juga kalau misalnya ada pertanyaan, bingung mau apa, jangan lupa langsung dituliskan biar kita bisa reply. Nah terus kita bakal langsung mulai aja. Kenapa kita memilih saham misalnya dibandingkan dengan instrumen lainnya. Nah Mm-mm. kalau misalnya investasi saham itu, kalau kita melihat apa keunggulannya dibandingkan dengan investasi lainnya adalah, nah yang pertama ya investasi saham pastinya lebih fleksibel dan misalnya dengan kemudahan teknologi zaman sekarang kita bisa melakukan investasi dengan misalnya bermodalkan handphone kita dari rumah kita aja atau dari tempat-tempat lain gampang sekali.
Lalu yang kedua adalah saham ini juga informasinya sangat gampang diperoleh. Jadi teman-teman bisa memperoleh data mengenai misalnya pergerakan harga saham dan lain-lainnya melalui katakanlah aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store maupun misalnya di iOS. Lalu juga ada website-website seperti Bursa Efek Indonesia sehingga datanya selalu ada, tersedia, transparan, dan pastinya gampang dicari. Lalu yang ketiga juga investasi saham ini saat ini juga bisa dikatakan kalau misalnya kita memiliki saham, pada saat kita memilikinya kita tidak perlu membayar pajak dan pajak hanya dibayarkan pada saat kita dijual. Beda misalnya kalau kita memiliki investasi lainnya seperti misalnya properti, bangunan, ataupun deposito. Oke, nah itu tadi ya teman-teman semuanya, intinya adalah investasi saham itu fleksibel, bisa dari mana aja dan kapan aja. Apabila kalian lagi di luar kota, kalian lagi berkegiatan, tetap bisa pantau harga saham kalian, tetap bisa beli saham kalian yang ingin kalian beli dari mana aja dan kapan aja. Tinggal dari aplikasi, satu aplikasi bisa membeli atau menjual saham, se-fleksibel itu. Nah, satu lagi nih, kalau misalkan kita sudah memilih instrumen saham untuk investasi kita nih, nah Kak, analisa apa sih yang perlu banget dan wajib banget kita ketahui? Basicnya aja deh, analisa yang benar-benar kita harus ketahui. Oke, jadi sebenarnya kita bisa melakukan analisa saham itu ya. Jadi sebagai calon investor bisa menentukan misalnya layak saham pilihan tersebut sudah layak misalnya untuk jadi investasi atau enggak. Nah, ada dua jenis analisa yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu analisa teknikal. Nah, ini sudah lebih cocok buat yang investor yang jangka pendek atau misalnya mau menjadi trader. Jadi kita bisa menggunakan analisa teknikal untuk melihat kapan entry untuk masuknya misalnya. Lalu yang kedua adalah analisa fundamental. Nah, ini biasanya digunakan untuk investor yang memiliki pandangan jangka panjang, yaitu investasi lebih dari 1 tahun. Jadi kedua analisa ini bisa kita gunakan apabila kita mau melakukan investasi di pasar modal. Oke, jadi ada dua ya teman-teman. Sobat investor pemula yang perlu banget kita ketahui sebenarnya ada dua. Investor bisa mengetahui analisa teknikal dan fundamental. Jadi kalau misalkan kalian niatnya untuk investasi jangka panjang, kalian bisa mendalami analisa fundamental terkait bagaimana background dari perusahaan tersebut, bagaimana laporan keuangannya, bagaimana pertumbuhan bisnisnya, bagaimana prospek bisnis ke depannya, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan ternyata kalian lebih cenderung untuk investasi jangka pendek, kalian bisa menganalisa terkait dengan teknikalnya ya, Ci ya. Nah, untuk teknikal ini nanti kita pelajarin di sesi berikutnya, di IG Live berikutnya terkait dengan technical analysis gitu. Nah, oke Ci, kalau misalkan untuk investasi jangka panjang untuk pemula nih ya Kak ya, berapa persenkah investor bisa menggunakan dananya untuk berinvestasi di instrumen saham? Oke, nah ini sebenarnya cukup menarik juga ya seberapa mestinya dan alokasi yang bisa digunakan kalau kita misalnya mau investasi di saham. Nah, kalau misalnya kita kan pasti udah tahu bahwa selain menabung, investasi juga merupakan suatu hal yang penting di setiap bulannya dan merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Dan untuk berapa jumlah idealnya sebenarnya jawabannya pasti bakal sangat bervariasi ya, karena kita balik lagi ke faktor-faktor dan kemampuan masing-masing individu. Jadi biasanya, nah untuk investasi ini bisa jadi 10-20% untuk tabungan dan investasi dari gaji setiap bulannya. Tapi tentu saja itu bukan angka yang fix dan harus tetap diikutin ya, sebab kan kondisi keuangan masing-masing dari kita pasti berbeda. Nah, katakanlah misalnya kita memiliki penghasilan yang lebih tinggi dari rata-rata penghasilan masyarakat, tentunya jumlah tabungan dan investasi juga bisa lebih tinggi daripada patokan yang di atas tersebut. Tapi kebalikannya juga bisa jadi kita merasa wah ternyata nilai 20 ini persennya terlalu gede dengan jumlah hasil yang kita dapatkan, sedangkan masih katakanlah misalnya masih ada cicilan KPR atau cicilan lainnya, maka jumlah itu bisa dikurangi.
Oke. Nah, teman-teman semuanya, apabila kalian sudah memiliki tekad untuk berinvestasi di saham, bisa menemukan porsi 10-20% dari pendapatan bulanan kalian. Tapi tentu ya, untuk berinvestasi yang perlu disiapkan pertama kali adalah dana darurat ya, Kak ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin berinvestasi, sudah tekadnya sudah bulat, tapi kalian harus menyiapkan dana darurat terlebih dahulu. Nah, dahulukan pos dana darurat. Selanjutnya kalian bisa berinvestasi dengan menggunakan porsi sesuai dari pendapatan kalian setiap bulannya. Seperti itu ya, Kak ya. Oke, nah kembali ingin saya ingatkan buat kalian yang punya pertanyaan terkait investasi saham, bisa langsung tulis pertanyaan kalian di kolom question box di bawah ya. Nantinya kita akan menjawab pertanyaan yang terkait dengan investasi saham untuk pemula. Dan pertanyaan terbaik berhak mendapatkan merchandise dari Philips Sekuritas Indonesia. Oke, kita lanjutin lagi ya. Kak Helen, dari tadi kita sudah membahas analisanya udah nih, basic analisanya udah, hal-hal yang harus dipelajarinya terlebih dahulu juga sudah, terus porsinya juga udah. Nah, sekarang tentunya teman-teman pasti kepo banget nih, saham apa sih yang sekiranya aman untuk para investor pemula? Oke, oke. Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Pastinya kita di sini menganggap saham apa yang cocok untuk investor pemula. Jadi, kalau saham apa yang cocok untuk investor pemula? Nah, di sini investor pemula dapat memulai investasi dengan menggunakan saham blue chip. Terus mungkin teman-teman bertanya, sebenarnya saham blue chip itu apa sih? Kayaknya kita sering banget dengar nih. Nah, jenis saham ini merupakan saham yang biasanya merupakan perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki reputasi bagus dan juga memiliki sejarah yang panjang. Jadi usia perusahaan ini rata-rata sudah puluhan tahun, lalu juga pemimpin pangsa pasarnya memiliki pendapatan yang stabil dan juga konsisten membayar dividen. Lalu saham kedua yang bisa dipertimbangkan adalah income stock. Jadi jenis saham ini memiliki keunggulan dalam kemampuan membayar dividen yang lebih tinggi daripada rata-rata dividen dibandingkan dengan emiten-emiten lainnya. Tentu saja pertimbangan bagi kita sebagai seorang investor pemula, pastinya kita akan mencari saham blue chip terlebih dahulu yang merupakan saham first liner untuk meminimalkan risiko yang ada, karena kan kita baru mulai kan, jadi mulai kita belajar secara pelan-pelan terlebih dahulu. Oke, boleh dicatat ya teman-teman. Jadi untuk sobat investor yang baru pertama kali masuk ke dunia saham dan sudah ada kepikiran nih untuk investasi jangka panjang, boleh dipikirkan kembali untuk memilih saham-saham blue chip atau yang masuk ke indeks LQ 45. Jadi di situ kalian bisa memilih saham-saham yang memiliki fundamental perusahaan yang bagus. Jadi salah satu contohnya kalian tahu nih bisnis perusahaannya, kalian gunakan bisnisnya ataupun produknya kalian gunakan dan kita bisa temukan sehari-hari di sekitar kita gitu. Jadi sudah barang tentu kalau misalkan perusahaannya kita ketahui, bisnisnya kita ketahui, produk dan jasanya kita gunakan, untuk potensi bangkrutnya sangat kecil ya Kak ya. Gitu. Jadi untuk jangka panjang bisa dipikirkan kembali untuk memilih saham-saham yang masuk ke indeks LQ45 atau first liner juga gitu. Dan yang kedua, boleh dipikirkan untuk memilih income stock gitu. Jadi kalau misalkan kalian ada tekad untuk jangka panjang nih, saham-saham blue chip sudah tepat untuk kalian pilih sebagai investasi saham jangka panjang gitu. Oke Kak Helen, kita boleh masuk ke pertanyaan yang masuk dari Sobat Philip terlebih dahulu ya. Karena sudah ada beberapa yang masuk. Sebentar, kita pilih satu persatu dulu. Oke. Oke, ini yang pertama ada dari Tezarnet. Bertanya terkait apakah ada tips untuk psikologi menghadapi pasar yang sedang turun untuk para pemula gitu. Jadi sebenarnya investor pemula kan kadang psikologinya masih naik turun ya Kak ya. Kalau misalkan menghadapi IHSG yang tiba-tiba anjlok, masih suka panik, kepikiran, bingung, takut dan lain sebagainya. Nah, ini gimana sih cara menghadapi psikologi yang masih sering turun ketika IHSG juga turun gitu. Silakan Kak Helen.
Oke, thank you buat pertanyaannya ya. Sekarang bagaimana tips psikologi untuk kalau misalnya market lagi turun atau lagi fluktuasinya tajam banget seperti misalnya saat ini. Ya kita mungkin bisa melihat, wah, aduh hari ini IHSG turun 1% nih, terus jadi porto kita pun ikutan memerah. Terus bagaimana caranya, jadi pusing kan. Nah Iya. sebenarnya disinilah pentingnya manajemen dalam kita melakukan investasi atau kita melakukan trading. Nah, yang pertama adalah misalnya kalau kita melakukan investasi, tentunya kita akan melakukan analisa untuk memilih saham-saham yang menurut kita memiliki fundamental dan kinerja yang baik. Nah, apakah saham-saham tersebut akan memiliki katakan tekanan ketika pasar turun? Ya pastinya iya. Mungkin kalau kita masih ingat di tahun 2020 kemarin ketika pandemi Covid lagi jaya-jayanya, lagi mewabah di mana-mana, saat itu IHSG turun sangat banyak ya, dan Betul. saham-saham blue chip bahkan juga turun 50%, 60% dan sebagainya. Tapi kalau misal kita yakin dengan kondisi fundamental saham yang kita miliki, maka sebenarnya kita nggak usah katakan terlalu panik, karena ketika kondisi tersebut membaik, maka saham blue chip yang kita miliki tersebut harganya juga biasanya akan naik kembali. Nah, lalu yang kedua, bagaimana kalau buat kita yang trading? Nah, disinilah pada saat trading ini adalah pentingnya kedisiplinan dalam melakukan trading, karena biasanya ketika melakukan trading tersebut kita sudah menentukan berapa target harganya dan juga berapa stop lossnya. Jadi kalau ketika kita melakukan trading, ya kita memang harus disiplin dalam melakukan cut loss. Nah, makanya kadang-kadang kan kita sering ada mendengar kayak orang suka bercandaan bahwa wah, investor itu sebenarnya adalah trader yang nyangkut, karena sahamnya merugi akhirnya dia berubah menjadi investor. Nah, kalau misalnya kita bilang trading dengan saham-saham yang mungkin bukan blue chip dan sebagainya, ya memang harus disiplin dan melakukan cut loss tersebut. Oke, jadi teman-teman semuanya, semoga terpahami ya, karena untuk psikologi investasi ini perlu banget kita latih manakala IHSG sedang mengalami penurunan ataupun kenaikan yang cukup tajam gitu. Nah, buat para investor, terutama untuk jangka panjang, kalian perlu menganalisa saham yang ingin kalian beli secara mendetail. Nah, analisanya seperti apa? Kalian bisa menggunakan fundamental ataupun teknikal, seperti yang sudah dibilang di awal tadi ya teman-teman. Jadi kalian harus pahami dulu nih 1 tahun ke belakang seperti apa pergerakan saham tersebut, dan 1 tahun ke depan apakah menunjukkan prospek yang baik atau tidak bisnis dari perusahaan tersebut. Dan kedua, kalian juga harus tahu nih kapan momen yang pas untuk bisa mengambil keuntungan manakala terjadi IHSG mengalami penurunan yang cukup tajam. Jadi ketika IHSG mengalami penurunan, kalian tidak loss terlalu dalam gitu. Jadi tahu kapan momen cut loss di waktu yang tepat gitu. Oke? Semoga terjawab ya Kak Tezarnet. Oke. Lanjut ya untuk kita bisa mengambil pertanyaan kedua dari teman-teman kita Sobat Philip yang sudah bertanya ya Kak ya. Nah, ini masih relate dengan pertanyaan sebelumnya. Ada dari Kak Ben Rizal _FND. Bagaimana caranya agar saham di porto hijau nggak cepat-cepat jual dan saham yang minus di hold akhirnya cut loss? Gitu. Silahkan Kak Helen. Oke. Jadi ini juga menarik ya, karena ini masih berhubungan lagi dengan uh, katakanlah pertanyaan sebelumnya, bagaimana caranya agar saham di porto, misalnya yang sering kita katakan atau misalnya sering kita diskusikan adalah, terkadang kalau kita misalnya memiliki portofolio di saham itu, kalau kita memiliki portofolio atau saham yang misalnya kita miliki sudah untung, kita tuh jadi nggak sabar ingin jual karena kita ingin cepat-cepat merealisasikan keuntungan yang ada di tangan. Tapi sebaliknya kalau rugi atau floating loss, kita nggak rela untuk katakanlah cut loss pada saat awal misalnya kan, karena kita berharap bahwa wah, suatu ketika saham ini akan naik lagi. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus melihat dulu apa saham yang ada di portofolio ini, apa yang kita miliki. Katakanlah misalnya saham-saham yang katakan ada di portofolio itu ada saham blue chip dan sebagainya, yang kebetulan memang
katakanlah menjadi minus karena kondisi pasar atau eksternal yang katakanlah kondisi global melemah dan sebagainya sehingga tertekan, maka sebenarnya kita bisa yang kita bisa lakukan pada saat itu adalah kita menghold saham tersebut karena kita melihat kinerja fundamentalnya yang sebenarnya masih baik. Nah, itu ya sebenarnya bisa menjadi bahan pertimbangan. Oke, nah teman-teman sebenarnya, oke, kalau untuk yang misalkan ada minus nih Kak, ada minus, tapi kalau misalkan masih ragu nih cut loss apa enggak ya gitu, tapi sebenarnya udah cuan tapi tipis banget. Nah, bagaimana Nah, menjadi oke. dari untuk cut loss-nya tersebut Kak? Ya, nah sebenarnya sekali lagi juga kita balik kalau misalnya saham tersebut masih katakanlah masih kinerjanya baik ya kita hold saja terlebih dahulu. Nah, akan tetapi kalau misalnya saham yang setelah kita melihat bahwa katakanlah saham ini mengalami tekanan dan sebagainya dan juga kita melihat kondisi fundamentalnya kurang baik, nah masih mungkin kita masih akan mempertimbangkan untuk cut loss terlebih dahulu sesuai dengan target cut loss atau seberapa besar batasan kerugian dari yang mampu kita tanggung sendiri. Nah, sebenarnya kalau kita melihat di sini ya, bahwa dalam trading ini memang cut loss ini memang kadang-kadang tidak bisa dipisahkan ya. Sebenarnya untuk mencegah bahwa kerugian tersebut atau misalnya harga saham yang portofolio memerah tersebut menjadi lebih besar lagi. Dalam artian dalam bawah ini bahwa kita merupakan seorang trader. Nah, disitulah saat pentingnya bagi kita untuk misalnya psikologi trading saham tersebut, yaitu yang pertama misalnya kita harus membuat target realistis ya buat kita sendiri. Misalnya kalau melakukan investasi saham, berapa sih target yang ingin saya peroleh misalkan kan, atau juga seberapa besar kerugian yang bisa saya tanggung. Lalu juga tentu saja ada manajemen resiko tersebut. Dan yang ketiga adalah harus disiplin. Karena sejujurnya kalau dalam trading ini atau investasi ini sebenarnya yang paling susah itu adalah emosi ya. Karena kadang saham sudah naik tinggi, investor sudah untung, tapi dia nggak rela menjual karena dia berharap harganya masih bisa naik lagi. Lalu ketika misalnya dan akhirnya malah jadi bisa berujung jadi nyangkut atau dan sebagainya. Jadi karena sebenarnya pengendalian emosi itu yang paling penting karena kalau enggak pasti kita jadinya nyesel mulu. Nyesel saya nggak beli di harga bawah, nyesel saya jual duluan, nyesel saya udah beli dan sebagainya. Jadi kita di sini kita diharapkan berfokus pada trading maupun dengan katakanlah sistem trading yang kita yakini. Benar. Nah, boleh dicatat ya teman-teman semuanya. Jadi kalian perlu memahami 3 aspek terlebih dahulu nih. Yang pertama, saham apa sih yang kalian sedang miliki di porto kalian. Jadi kalau misalkan kalian sudah tahu nih, wah sebenarnya saham ini tuh saham potensial. Masih bisalah di hold dulu meskipun IHSG lagi turun terus. Tapi kalian udah tahu nih, saham yang kalian punya adalah saham potensial yang memiliki fundamental bagus ke depannya. Nah, kalian bolehlah untuk pegang dulu beberapa waktu ke depan meskipun ESG lagi turun-turunnya gitu. Nah, yang kedua, kalian juga harus tahu nih target investasi kalian apa. Untuk para trader pastinya kalian juga sudah punya target price ya Kak ya. Target price kalian batas cut loss-nya di harga berapa? Batas mau ambil cuannya di harga berapa? Tentunya di awal kalian sudah menentukan target price-nya terlebih dahulu. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalian perlu disiplin. Disiplin dalam mengelola emosi, disiplin dalam mengatur manajemen resikonya, dan lain-lain. Karena sebenarnya investor maupun trader ini yang paling penting kuncinya harus pandai mengelola emosi gitu. Jadi tahu nih pikirannya, oh ini berarti saatnya aku harus ambil cuan nih, udah merasa cukup gitu kan, karena kadang ekspektasi dan realita itu berbeda ya Kak ya. Nah nih, siapa di sini yang masih sering ekspektasi dan realitanya nggak sinkron? Siapa, hayo? Nah, ini adalah salah satu yang perlu banget kita atur, kita kelola, bagaimana cara mengelola emosi kita agar kita bisa investasi dengan nyaman gitu teman-teman semuanya. Betul ya Kak ya? Oke, balik lagi ke tema kita, investasi saham untuk pemula. Nah Kak Helen, misalkan nih aku baru pertama kali berinvestasi saham,
apakah boleh membeli saham dua saham sekaligus ataupun dua sektor atau lebih sekaligus gitu. Boleh nggak sih Kak? Oke. Jadi misalnya dalam di sini skenario kita adalah kita baru memulai investasi saham untuk pertama kalinya nih intinya. Jadi mungkin baru baru udah buka account akhirnya bisa mulai trading. Lalu bingung kita boleh nggak sih beli saham banyaknya terlebih dahulu. Nah tentu kita harus lihat bahwa kemampuan psikologi masing-masing orang tuh pastinya beda-beda ya. Jadi ada investor yang mungkin wah santai-santai aja punya puluhan saham di porto, tapi ada juga yang udah 5 aja mungkin udah pusing mantenginnya. Jadi bagaimanakah saham yang ideal tidak buat kita masing-masing? Nah, yang pertama sih kita akan menyarankan bahwa pertama mulailah dari dua saham terlebih dahulu. Misalnya dua saham dari sektor berbeda. Lalu kita coba misalnya melakukan investasi atau trading di dua saham tersebut. Apakah berhasil sesuai dengan ekspektasi kita? Nah, apabila kedua saham tersebut misalnya sudah katakanlah berhasil atau sesuai dengan ekspektasi, baru kita menambah satu atau dua saham lagi dari sektor lain. Dan begitu juga berikutnya. Jadi setelah setiap kali kita katakan sudah berhasil dengan trading plan yang kita miliki ini, nah kita bisa mempertimbangkan lagi untuk menambah portofolio saham tersebut. Nah nanti ketika kita udah merasakan bahwa wah ternyata udah kebanyakan nih, kita udah nggak bisa ngelola lagi nih. Nah itu artinya itu adalah limit dari kita gitu loh. Mungkin ada investor yang wah ternyata limitku cuma 5 saham nih, ada juga ya wah ternyata limit aku ini 10 saham. Nah pasti ininya masing-masing berbeda. Tapi kalau misalnya dalam portofolio kita udah merasa terlalu pusing, waduh pusing nih kebanyakan nggak tercek, nggak terpantau, nah itu pastinya pertanda bahwa kita sudah mencapai batas saham maksimal di portofolio kita masing-masing. Oke, jadi teman-teman udah mengerti ya semuanya. Sebenarnya boleh dan dianjurkan untuk mengelola di berbagai saham sekaligus. Jadi kalau misalkan kalian punya dana sekian nih, misalkan aja 5 juta nih, jangan sampai 5 juta ini all in di satu saham aja gitu. Biasanya kalian bisa untuk pencar-pencar, jadi nggak di satu keranjang yang sama. Misalkan satu sektor finance, yang kedua sektornya properti, yang ketiga sektornya healthcare atau dan lain sebagainya. Ini untuk mencegah misalkan di satu sektor ini mengalami penurunan, jadi nggak semuanya mengalami penurunan gitu. Jadi masih ada dua sektor yang bisa kalian untuk jagain gitu teman-teman semuanya. Oke ya, semoga mengerti ya untuk pertanyaan ini. Dan selanjutnya nih Kak, misalkan nih aku sudah punya dana awal untuk berinvestasi saham jangka panjang. Bagaimana cara kita untuk menentukan tujuan investasi kita? Apakah cocok dengan dana sekian gitu? Jadi dana sekian ini cocoknya untuk investasi ini, dana sekian cocoknya untuk investasi ini. Bagaimana mengelola dari tujuan investasi kita? Oke, nah sebenarnya kalau untuk tujuan investasi, pastinya masing-masing orang itu berbeda ya. Bisa jadi untuk investasi jangka pendek dalam jangka waktu yang kurang dari 1 tahun, atau yang jangka panjang. Nah, kalau misalnya nih, aku cuma pingin ada investor memiliki tujuan jangka pendek ya. Jangka pendek itu misalnya mungkin cuma mau buat renovasi rumah sekarang, misalnya, atau pingin beli ingin membeli barang impian yang kita inginkan, atau mungkin mau investasi, wah tahun depan aku ingin jalan-jalan, mau healing nih. Nah pasti itu kan investasi jangka pendek, dan pasti berbeda kalau misalnya tujuannya jangka panjang, apalagi kalau jangka yang panjangnya tuh panjang banget, seperti buat masa pensiun nanti masih 30 tahun lagi. Nah pastinya investasi kita juga berbeda-beda. Nah, misalnya kita melihat investasi itu kan ada banyak banget instrumennya kan, misalnya deposito, ada juga saham, ada juga reksadana. Nah, kalau misalnya kita katakan untuk investasi jangka pendek, harusnya investasi yang bisa dikatakanlah dicairkan dalam waktu singkat, fleksibel, jadi kapan aja kita membutuhkan uang, kita bisa mencairkan investasi tersebut. Oke, nah Kak, kemarin kita juga sudah membuka pertanyaan di IG Story kita. Ada salah satu pertanyaan yang masih nyambung dengan pertanyaan ini nih Kak. Ada dari Alvin Mulia. Kak Alvin ini menanyakan bagaimana money management yang terbaik untuk para pemula supaya bisa bertahan di pasar modal Indonesia yang mengalami gejolak naik turun. Money manajemennya seperti apa nih Kak?
Oke, jadi kita bisa melihat bahwa money management ini kan sebenarnya adalah suatu proses ya, di mana kita mengatur keuangan, atau misalnya dalam hal ini adalah investasi saham. Jadi kita prosesnya adalah menentukan anggaran atau alokasi berapa banyak nih yang kita bakal alokasikan buat dana investasi saham misalnya tiap bulannya. Lalu juga menentukan anggarannya, misalnya berapa mau invest saham A atau saham B, dan tentu saja evaluasi terhadap kinerja kita selama ini. Nah, sebagai beginner mungkin misalnya ya kita sudah mengalokasikan dana kita untuk investasi saham. Nah, lalu kita bisa memulai dengan katakanlah membeli saham-saham katakanlah blue chip tersebut. Tapi seperti misalnya kita bilang kita harus melakukan diversifikasi. Jadi misalnya ketika terjadi sesuatu, tentunya ada bantalannya ya. Jadi misalnya mungkin dari dana alokasi kita tuh mungkin 10% dari gaji, dari misalnya dana tersebut ada sebagian untuk saham dan mungkin juga ada sebagian untuk deposito atau tabungan misalnya. Lalu juga kita harus memperhatikan dana. Misalnya nih udah mulai melakukan investasi saham. Lalu sebenarnya kalau di sini kita lebih menyarankan misalnya ya, kalau kita melakukan trading saham dan sudah misalnya kita jual dan memperoleh gain, dana gain tersebut kita lebih menyarankan bagi investor pemula agar kita tarik terlebih dahulu dan kita pindahkan ke rekening lainnya. Jadi misalnya dengan contoh ini biar lebih gampangnya ya, kita pakai modal awal 10 juta. Jadi dengan 10 juta kita trading saham, lalu kita untung 1 juta misalnya. Jadi 1 juta itu kita tarik terlebih dahulu sehingga modal kita tuh tetap 10 juta. Jadi dengan cara itu kita memotivasi diri kita sendiri, oh kita bisa lihat, oh ini nih ternyata dari trading saham aku bisa menghasilkan gain segini. Lalu hal itu juga bisa menjaga bahwa keuntungan yang ada itu sudah kita amankan terlebih dahulu. Dan yang keuntungan lainnya lagi dari strategi ini adalah akan melatih kita dalam katakanlah menginvestasikan atau memutar dana ini. Jadi begitu kita semakin familiar katakanlah dan semakin terbiasa, bisa dipertimbangkan katakanlah untuk menambah jumlah dana ini lagi. Oke, gitu ya. Semoga terjawab ya teman-teman semuanya yang para pemula ada di dunia saham ini. Jadi kalian perlu merasa cukup akan cuannya gitu. Jangan sampai kalian merasa wah masih bisa nih cuan 2 juta dari 10 juta tadi gitu kan. Nah, kalau misalnya masih pemula, nikmati dulu cuan yang bertahap gitu. Kalau misalkan oke lah 1 juta dulu deh nggak apa-apa. Kita tarik dulu, masukin ke rekening pribadi. Nah, nantinya dikelola lagi, diputar lagi uangnya gitu. Jadi kelola rasa yang cukup gitu. Jangan sampai kalian masih berekspektasi, wah masih bisa nih kayaknya cuma 2 juta lagi, minggu depan kayaknya masih oke lah. Ternyata malah turun gitu. Mas, itu bisa aja ya teman-teman semuanya. Karena yang namanya ESG pasti mengalami naik turunnya karena satu ekonomi. Tentu ya, yang kedua jual beli asing ataupun lain sebagainya, dan yang ketiga terutama dari saham itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah merasa cukup cuma 1 juta, oke lah nggak apa-apa, cukup deh gitu, tarik dulu, nantinya kelola lagi, beli lagi saham yang berbeda ataupun nambah lagi lotnya seperti itu. Oke, dari tadi kita sudah belajar terkait ilmu-ilmu basic untuk para investor pemula. Kita sudah mengetahui saham-saham apa yang cocok, bagaimana membeli saham, apakah boleh lebih dari satu dan lain sebagainya. Nah, yang belum kita bahas nih, yang paling utama yang kalian harus tahu juga nih, selain cuan, ketika kalian investasi saham, tentunya pasti ada risiko yang perlu kalian ketahui. Nah, resiko ini tentunya kalian harus banget ketahui dan harus kalian kelola. Supaya apa? Supaya meminimalisir risiko lebih besar lagi. Oke. Nah, sekarang Kak Helen nih, risiko apa aja sih yang perlu banget investor pemula ketahui supaya bisa meminimalisir dari risiko yang akan datang nantinya? Oke, Silakan, jadi Kak. dalam investasi ini pastinya selalu ada risiko, dan kalau kita melihat bahwa tentu semakin besar potensi return yang ada, tentu semakin besar juga risiko yang ada. Namanya kan balance kan. Nah, adapun dalam investasi saham ini kita melihat bahwa risiko yang ada, yang pertama yaitu capital loss, yaitu kebalikan dari capital gain. Jadi kalau misalnya kita membeli suatu saham lalu kita melakukan harga saham tersebut
turun dibandingkan dengan harga beli, maka kita akan mengalami yang namanya capital loss. Oke. Nah, lalu adapun untuk yang kedua itu adalah merupakan resiko likuidasi, yaitu misalnya ketika saham suatu perusahaan tersebut mengalami masalah dan sebagainya. Nah, dan kemudian perusahaan tersebut bisa jadi berhenti beroperasi, maka disitulah yang disebut dengan resiko likuidasi. Oleh karena itulah pentingnya bagi para investor dan juga teman-teman semua, kalau kita mau melakukan investasi, kita harus memperhatikan terlebih dahulu kinerja suatu perusahaan. Jadi, apakah perusahaan tersebut pendapatannya setiap tahun naik, perusahaan tersebut laba atau enggak, lalu bagaimana, apakah dia market leader di industri dia dan sebagainya. Semua itu harus kita pelajari untuk menjadi pertimbangan dalam melakukan analis investasi saham. Oke, jadi begitu ya teman-teman semuanya. Karena investasi sama adalah high risk high return, yang namanya investasi juga tentunya diiringi dengan resiko. Tapi bagaimana cara kalian untuk meminimalisir resiko itu adalah cara yang paling bijak gitu. Dan di saham ini untuk resiko yang perlu kalian ketahui, yakni yang pertama capital loss. Capital loss, perbedaan selisih dari harga beli dan harga jual, ya kan? Dan yang kedua adalah likuidasi dari saham tersebut. Nah, tentunya kalian kalau misalkan sudah lama-kelamaan mahir dalam investasi saham, tentunya sudah paham nih, oh kira-kira saya akan loss segini, ya udah akan cut loss dulu deh, gitu. Jadi kalian bisa menentukan target harga terkait dengan kalian bisa ngambil cuan tersebut, gitu teman-teman semuanya. Oke Kak, tentunya sebagai seorang investor ataupun trader, kita juga perlu bisa mengevaluasi atau mereview dari transaksi kita nih. Nah, apakah investor pemula ini juga boleh mereview portofolionya tiap bulan secara berkala, atau ya udah deh beli terus sampai akhir tahun baru direview? Gimana nih enaknya Kak? Nah, kalau untuk investor pemula ini mungkin kita bisa mempertimbangkan untuk melakukan review investasi secara teratur ya. Nah, misalnya kita bisa melakukan per bulan juga boleh, mau per minggu juga boleh misalnya. Bahkan kalau untuk trading juga ya pastinya harian. Nah, apa saja yang bisa kita review? Nah, misalnya kita melihat portofolio saham yang sudah kita miliki. Mungkin kita yang bisa melakukan adalah pertama adalah update berita mengenai emiten tersebut. Jadi misalnya kita bisa melihat dalam emiten tersebut apakah ada melakukan update, katakanlah misalnya dia baru mengeluarkan laporan keuangan atau mau membagikan dividen atau mau melakukan aksi korporasi. Nah, tentu itu semua akan menjadi bahan pertimbangan bagi kita. Lalu juga kita bisa melihat bagaimanakah dengan kinerjanya, apakah kinerja membaik atau misalnya memburuk, ataukah ternyata ada pesaing baru yang lebih jago nih. Nah, itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan apakah saham ini tetap kita pertahankan atau kita pertimbangkan untuk dirotasi dengan saham lainnya yang kita anggap lebih berprospek. Oke, nah Kak Helen, terkait dengan kinerja emiten ini, apakah kita mereviewnya yang sama-sama satu sektor di bidang yang sama, ataukah boleh kita berbeda sektor? Jadi kalau misalkan kita pengen rotasi ke saham yang lain, jadi kita sudah ada pandangan atau sebaiknya perbandingannya dengan satu sektor yang sama? Oke, jadi untuk perbandingannya memang kita bisa menggunakan perusahaan dari sektor yang sama dulu terlebih dahulu ya. Jadi misalnya kita bandingkan dengan perusahaan sejenis bahwa manakah perusahaan yang memiliki laba lebih besar, pembagian dividen lebih teratur, utang yang kecil atau bahkan tidak punya utang tapi asetnya yang besar, lalu juga misalnya memiliki tim manajemennya yang baik. Nah, setelah itu baru kita dari satu sektor itu kita akan memilih yang menurut kita saham yang menurut kita paling oke kan. Nah, setelah itu baru kita pertimbangkan untuk secara keseluruhan, misalnya kita mau investasi di sektor apa nih, nah kita bahan review berikutnya lagi. Oke, begitu ya teman-teman semuanya. Sebenarnya kita perlu mengadakan review terkait dengan transaksi kita secara berkala. Boleh mingguan, apalagi terkait dengan trader ya kan, ataupun bulanan. Jadi kita bisa memantau apakah target yang ingin kita capai sudah akan mendekati dengan tujuan kita ataupun belum gitu ya Kak ya. Oke, Kak Helen, boleh aku masuk ke pertanyaan dari Sobat Pidip terlebih dahulu ya? Oke. Oke.
Ada pertanyaan dari nanti lanjutin lagi, baik. Dia menanyakan terkait apakah strategi average down di RDN berbeda dapat mengoptimalkan return nantinya. Adakah strategi lainnya? Gitu. Nah, ini masih terkait dengan pengelolaan portofolio untuk investor pemula. Silahkan Kak Helen. Oke, nah untuk average down ini sebenarnya bisa menjadi salah satu pertimbangan ya ketika misalnya harga saham yang kita miliki dalam portofolio itu terkoreksi. Tapi tentu saja kita juga harus mempertimbangkan timingnya. Kenapa kita bilang timing? Karena bisa jadi ketika kita mau masuk terlebih dahulu, wah ternyata marketnya masih terus turun nih, padahal kita sudah telanjur masuk kan. Lalu kita beli lagi, masuk lagi, oh ternyata dia turun lagi, dan akhirnya kita katakanlah seluruh dana yang kita miliki tersebut tuh sudah habis dana cashnya dan sudah berubah menjadi kepemilikan saham. Nah, apakah strategi average down dapat mengoptimalkan? Ya, jawabannya pasti bisa, tapi harus kita mempertimbangkan waktu untuk masuk yang terlebih dahulu, sehingga jangan sampai ketika kita udah masuk ternyata masih turun terus menerus. Oke, semoga menjawab ya teman-teman. Jadi sebenarnya untuk average down ini pasti bisa, tapi tentunya harus diiringi dengan kalian harus tahu kapan momen masuknya yang tiba nih. Jadi kalian sudah bisa mengira-ngira ketika aku masuk nantinya bisa menemukan return yang bagus kayak gitu. Oke, karena waktu kita cukup terbatas nih Kak, boleh deh Kak satu tips and trick untuk sobat Philip semuanya, para investor pemula yang baru terjun di dunia saham, supaya bisa mengoptimalkan investasinya dan meminimalisir risiko dari investasi saham. Silakan Kak Helen. Nah, yang pertama pastinya adalah kita menyisihkan dana untuk investasi secara teratur. Tapi pastikan kita ini menggunakan idle money ya, dan juga tentukan kita tetap harus memiliki dana cadangan darurat, misalnya bisa 6 bulan dari kebutuhan kita. Lalu yang berikutnya adalah lakukan analisa dan pilih saham dengan kinerja fundamental yang bagus. Jadi misalnya kalau di aplikasi POM segini, kita memiliki stock screener di mana kita sudah bisa memfilter saham-saham dengan kinerja fundamental, misalnya return on earnings, PE yang rendah dan sebagainya, itu sudah dibantu di filter. Lalu ada pun kalau misalnya ingin menjadi trader, bisa dipertimbangkan untuk bisa menggunakan analisa teknikalnya. Lalu setelah itu diversifikasi dan terapkan manajemen secara disiplin trading plan kita. Oke, semoga sangat bermanfaat ya teman-teman semuanya. Trading plan, konsisten investasi, disiplin investasi, dan bisa diversifikasi saham. Semoga pembahasan kita di sore hari ini menjawab semua gundah gulana investor pemula, apalagi yang baru terjun di dunia saham. Dan tentunya jangan patah semangat apabila tiba-tiba IHSG turun, karena itu sudah menjadi hal yang wajar. IHSG naik turun. Dan yang paling penting kalian bisa tahu kapan harus mengambil cuan di waktu yang pas gitu. Oke, karena waktu kita sangat terbatas, kita akan lanjutin lagi perbincangan kita bersama tim riset dari Philip Sekuritas Indonesia di minggu depan dengan materi dan tema lainnya yang pasti lebih seru. Oke, terima kasih banyak Kak Helen sudah hadir di tengah-tengah kita bersama Sobat Philip semuanya, mengambil tema investasi saham untuk pemula. Terima kasih juga ya Kak. Thank you Farah, thank you teman-teman semuanya. Terima kasih. Dan Sobat Philip semua, tetap pantengin sosial media Talk to Philip. Nantinya akan ada banyak sekali hal-hal menarik yang bisa kalian ambil terkait investasi saham. Dan untuk pemenang IG Live kita hari ini akan Mimin umumkan di IG Story nanti sore. Jadi stay tune ya teman-teman semuanya. Baik, jangan sampai ketinggalan materi-materi kita di minggu depan setiap hari Jumat sore jam 4 sore. Jadi tetap stay tune dan sehat selalu ya semuanya. See you.